Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Winata. Selamat datang lagi di channel saya, ngobrol santai tapi serius. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Kali ini saya lagi nyoride, riding sore maksudnya. Sore ini saya lagi perjalanan keluar kota, pulang ke rumah dari tempat kerja. Perjalanan masih kurang lebih 2 jam lagi. Nah, saya mau ajak teman-teman ngobrol tentang motor lagi. Kali ini saya mau ngobrol tapi nggak spesifik tentang Honda CB150X. Kita ngobrol tentang apa sih sebenarnya motor yang paling bagus. Kita akan coba ngobrol santai tapi serius. Dari sekian banyak tipe motor, sekian banyak merek motor, sekian banyak pilihan cc, pilihan kapasitas mesin, sebenarnya motor apa sih yang paling bagus itu? Kan kadang kita sering banding-bandingkan ya, sesama tipe, sama cc kita sering banding-bandingkan, bahkan ada yang saling menghujat sana sini ya. Wajar lah, itu haknya mereka yang menghujat. Nah, saya coba ngobrol di tengah-tengahnya. Kita akan ngobrol santai tapi serius. Kita akan bahas sebenarnya motor apa sih yang paling pas. Sebenarnya nggak hanya untuk motor ya, tapi untuk semua kendaraan ya. Tapi karena saya lagi naik motor, spesifik kita bahas tentang motor. Nah, kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Jadi channel saya ini nggak bahas hanya tentang motor, banyak kita obrolin di sini. Hal-hal yang bermanfaat, yang positif, yang membuat hidup kita dan pikiran kita berubah jadi lebih baik. Jadi sekali lagi jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Sebelum kita mulai bahas, sebelum kita mulai ngobrol santai tapi serius, simak yang satu ini, check this one out. Oke, kita gas lagi, kita ngobrol santai tapi serius tadi. Seperti kita ngobrol santai tapi serius, maksudnya lah belibet. Maksudnya gini, kayak saya bilang tadi, kita ngobrolin tentang motor apa sih sebenarnya motor yang paling bagus itu. Karena tipe banyak, merek banyak, pilihan cc juga banyak. Kadang kita saling banding-bandingkan, apalagi motor itu kan tiap tahun selalu ada aja seri yang baru keluar, selalu aja ada produk yang dinanti-nanti, yang memperbarui yang terdahulu. Bahkan antar merek pun saling mengeluarkan tipe yang sama, sehingga ya ada yang saling menghujat, ada yang saling memuji. Maksudnya dia saling karena dia pakai motor A ya dia ngomong motor A itu bagus, ya, ada yang kayak gitu. Ada yang netral, seperti saya. Yang netral itu banyak kan biasanya reviewer, dia bercerita apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan, karena belum tentu juga dia user langsung, karena memang pekerjaannya mereview dan biasanya apa yang dia review, apa yang dia katakan dipercaya sama viewernya, sama apa yang orang-orang yang mengikuti dia. Oke, jadi gini, bagi saya motor itu sebenarnya nggak ada yang paling bagus, nggak ada motor yang paling bagus. Yang ada adalah motor yang paling cocok. Nah, apa sih sebenarnya yang apa namanya, yang bikin motor itu cocok sama kita? Kita akan bahas. Yang pertama adalah motor kamu itu harus mewakili jiwa kamu ya. Apapun tipe motornya itu harus mewakili jiwa kamu. Itu yang pertama. Jangan maksa, jangan pengen beli motor karena terlihat keren di orang lain. Ya kadang kan gitu. Ya, orang misalnya pakai motor sport ini atau mungkin motor trail ini, kita ngelihat orang pakai motor sport atau motor trail kok keren ya, akhirnya pengen. Atau mungkin temennya punya, pengen, hanya sekedar pengen. Kenapa saya bilang harus menjiwai, harus sesuai dengan jiwa kita? Karena gini, barang ya, namanya barang yang kita mau nih, kalau udah kebeli
senengnya itu hanya mungkin nggak sampai 6 bulan, 3 bulan, ya kan, punya motor baru. Senengnya 3 bulan. Setelahnya ya mulai cocok-cocokan tadi. Kalau ada gak enaknya dikit, pokoknya pengen jual. Padahal jual beli gitu kan merugikan ya. Maksudnya otomatis kan kalau kita jual harganya lebih murah. Nah, kalau kita sering melakukan hal seperti itu karena hanya sekedar pengen, nggak sesuai dengan jiwa kamu, maka yang terjadi adalah kamu rugi. Kamu beli dengan harga mahal dan jualnya dengan harga murah karena udah nggak cocok tadi. Jadi yang pertama, motor itu harus sesuai dengan jiwa kamu. Apapun itu, bahkan kalau kamu mungkin suka motor custom misalnya, suka motor yang ngechopper misalnya, it's okay. Kalau memang itu jiwa kamu di situ, jadi kamu nggak akan terlihat aneh gitu loh. Kadang kan hanya pengen ya. Contoh nih, misalnya pengen motor sport karena terlihat keren, terlihat ya keren lah, kegantengan naik 100% misal. Apa namanya, beli motor sport, akhirnya beli, seneng nih, keren. Tapi karena nggak biasa, kan duduknya kebungkuk tuh, lama-lama kok capek ya. Terus apalagi nggak biasa naik motor laki, kena macet, kopling, tangan jadi capek dan sebagainya, akhirnya nyesel beli, akhirnya dijual karena itu tadi nggak sesuai dengan jiwa kamu. Apalagi motor custom ya, motor custom tuh harus bener-bener orang yang menjiwai banget. Kamu kalau pakai chopper ya, kalau bukan jiwamu ya, kamu akan terlihat aneh. Cara nyetirnya mungkin yang posisinya beda, agak apa ya, nongkrong gitu kan. Kalau chopper itu kan kalau orang nggak menjiwai, dia nggak akan bertahan lama naik motor itu. Jadi itu yang pertama, motor terus mewakili jiwa kamu, apapun itu, mau motor sport adventure, mau motor trail, yaitu jiwa kamu. Kalau kamu sudah jadi satu nih sama motor kamu, ya kamu akan bakal, ya kalaupun harus ganti ya gantinya nggak akan jauh-jauh dari situ dan pasti akan masih lama karena kamu sudah terlanjur ya cocok lah dengan motor itu, sudah apa ya, bonding gitu ya, udah cocok ya. Kamu akan, kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak ya, namanya kebutuhan bos mengalahkan hobi ya, itu beda kasus lah itu ya. Yang repot kan kalau beli karena hanya karena hanya pengen terlihat keren, akhirnya nggak lama ya, paling 3 bulan sudah bosen dan bawahnya pengen jual, sudah nggak pernah dinaikin lagi, terus dijual lah. Itu yang pertama, motor harus sesuai jiwa kamu. Yang kedua, motor itu harus sesuai kebutuhan kamu. Jadi pilih motor sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena gini, kadang ada motor yang nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, ya. Contoh nih, kamu butuh motor buat touring, cari nyaman nih. Saya pernah nih mengalami, saya beli, ya saya sebut merek ya. Saya dulu pernah pakai Yamaha X-Max 250. Motornya keren, gede, gagah gitu ya, terlihat mewah gitu kan. Buat touring nyaman sekali. Tapi buat harian, buat saya yang orang kantoran kurang cocok. Kenapa? Bodinya besar. Dia kalau dibawa kantor siang dikit nggak dapat parkir. Apalagi yang biasanya sisa itu jeda cuman yang kalau mungkin motor matic lain kayak Vario mungkin, atau mungkin motor laki cukup ya. Buat X-Max nggak cukup. Bahkan saya pernah pulang lagi untuk tuker motor Vario punya istri saya. Jadi sesuaikan motor dengan kebutuhan kamu ya. Apalagi kamu yang budgetnya terbatas. Kecuali kalau kamu punya budget lebih ya, punya motor buat harian sendiri, buat touring sendiri, itu beda lagi. Tapi kalau budgetmu terbatas ya, apa namanya, cuma bisa beli satu motor ya, kamu harus benar-benar pintar-pintar menyesuaikan motor itu sesuai kebutuhan kamu. Kalau memang kebutuhannya misal treknya di desa, di jalan-jalan yang non aspal, ya mau beli trail itu oke. Kalau mau beli matic kayak Vario nggak cocok ya kan, mau harus beli yang kayak KLE kayak gitu. Harus sesuaikan lah rute sehari-hari mau kemana, ini motor kamu pakai buat apa, jalannya seperti apa, berapa jauh, berapa lama, itu kan akan menjadi perbandingan pembanding buat dasar kamu memilih sebuah motor. Jadi pastikan motor itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan asal pilih motor karena bagus, karena kamu pengen,
Ya kalau punya budget lebih sih nggak apa-apa, tapi kalau terbatas ya salah satu pertimbangannya adalah pertama tadi harus menjiwai kamu dan harus sesuai kebutuhan kamu. Yang ketiga, ini yang terakhir tapi yang nggak kalah penting nih. Pilih motor yang sesuai budget kamu. Jangan maksakan. Jadi gini, jangan maksakan itu mungkin kadang gini ya. Misal nih ya, kamu punya budget 40 juta. Nih saya cerita saya dulu ya. Saya berpikiran nyari motor yang 40 juta. Awalnya jujur saya mau beli Honda ADV 160 Matic ya, Matic Adventure ya. Nggak tahu waktu itu suka aja. Cuman karena harganya pas ya 40 ya, kalau yang ABS itu kan kalau nggak salah 38 sekian lah ya kan. Terus saya mikir lah, nanti apa ya, motor itu pasti standar terus kan, nggak semua motor baru itu sudah mewakili kita, ciri khasnya kita kan enggak. Ada perlu kita ganti sana sini dikit-dikit lah untuk beli aksesoris ya kan. Nah akhirnya kalau budget saya 40, saya nyari motor yang kisaran harganya 30-an, 33, maksimal 35. Kenapa? Sisanya buat beli aksesoris, karena pasti kamu akan ada aksesoris yang pengen kamu beli, pasti. Apalagi motor baru, aksesorisnya masih keren-keren, kamu panas kalau apalagi ngeliat Tokopedia dan sebagainya, itu harus ada budget juga bos. Jadi cari motor yang sesuai budget. Jadi ketika kemarin misalnya ada apa namanya, ada budget 40 misalnya, nyari motor yang harga 32, kebetulan ada Honda CB150X ini ya, akhirnya sisanya buat beli aksesoris. Jadi itu sesuaikan budget. Dan pembelian aksesoris itu juga beli yang menambah manfaat atau menambah fungsi dari part standarnya. Jadi jangan sampai aksesoris itu malah mengurangi. Itu yang mungkin saya pribadi nggak cocok ya. Contoh misal gini, beli spion yang justru malah lebih kecil, itu mungkin buat orang manisnya, buat saya malah ngerepoti ya. Atau mungkin mungkin ada yang suka mengecilkan ban ya, dibikin banyak kecil. Mungkin ada yang bilang itu bagus, tapi soal selera kan, itu balik lagi selera. Tapi bagi saya pribadi itu makalah akan menyulitkan. Jadi saya terus terang beli yang perlu dan beli yang bermanfaat. Yang nggak perlu nanti dulu. Contoh misal ban ini motor ini masih standar. Kenapa? Karena menurut saya mayoritas melewati jalan aspal, jadi nggak perlu ganti ban yang dual purpose. Karena jarang sekali saya turun ke tanah atau ketemu jalan yang non aspal, itu ya paling kalau dari 100% perjalanan ya paling hanya 10% lah ketemunya. Jadi kurang efektif kalau saya harus ganti ban. Jadi seperti itu. Jadi kalau beli aksesoris, pastikan aksesoris itu memang menambah fungsi dan tidak merubah fungsi ya. Kalau memang sudah sesuai, ya udah sesuaikan. Contoh lagi aksesoris yang menambah fungsi seperti crash bar ini juga saya beli. Awalnya mungkin saya ragu ya, kalau di video saya sebelumnya ini saya pernah bilang kalau ganti crash bar itu saya takut karena harus apa namanya, ganti as mesin. Tapi ternyata ada satu produk yang branding garansi punyanya Korea, salut. Ini saya bukan di endorse, tapi memang salut, sampai sekarang kuat, nggak ada masalah, nggak ada problem. Dan memang fungsinya apa, menghindari benturan. Kadang kita parkir, kita nggak berharap jatuh ya, cuman kadang hal-hal sepele seperti parkir, ada motor lain yang sender, itu akan beresiko untuk bikin baret. Jadi crash bar ada fungsinya juga. Akhirnya saya pikir saya harus pasang, dan akhirnya saya pasang. Contoh lagi mungkin penggantian part yang fungsi. Contoh misalnya ya tadi, kalau mungkin ban ya, kalau memang fungsi nggak apa-apa. Kalau velg ya kalau memang fungsi dan sudah nggak oke, nggak masalah ganti. Tapi kalau cuman soal selera juga, untuk bagus nggak bagusnya ya. Contoh yang saya ganti lagi air filter udara. Ini saya ganti punya Veroc karena pertimbangan saya efisiensi. Veroc ini karena apa, filternya itu dari besi ya. Saya nggak lupa ukurannya berapa, kecil-kecil tapi dari besi. Jadi efektif. Kalau kotor tinggal bersihin, tinggal sikat aja.
nggak ada masalah, dan tarikannya juga lebih oke. Jadi menambah fungsi dari filter udara yang lama. Jadi menambah fungsi dan membuat tarikan lebih oke, lebih jambak lah istilahnya. Rambutnya siapa yang dijambak coba? Jadi gitu. Untuk tahu bagaimana motor yang bagus buat kita, yang pertama ya motor itu harus menjiwai kita, harus sesuai dengan jiwa kita, harus sesuai dengan diri kita. Yang kedua, harus sesuai kebutuhan. Itu motor buat apa? Mau buat touring aja atau touring bus harian atau lain sebagainya, kamu juga harus pikirkan itu. Yang ketiga, sesuaikan budget bos, karena budget kita pasti nggak hanya buat beli motor, tapi untuk beli aksesoris juga. Pasti itu nggak mungkin orang beli motor baru nggak pengen beli aksesoris itu ya, kecuali ya maaf cuman buat antar pulang anak sekolah. Tapi kalau untuk harian pasti ada keinginan kecil untuk membeli aksesoris, dan itu biar nggak keluar budget tambahan ya, paling nggak beli motor ya di bawah budget yang kita punya ya. Dan jangan maksa bos untuk beli motor, karena itu tadi harus benar-benar selektif. Jangan sampai kamu karena pengen nggak mempertimbangkan kebutuhan, nggak mempertimbangkan cocok apa nggak sama kamu, cuma sekedar pengen, sekedar bagus, akhirnya kamu beli, apalagi kamu pakai ngangsur ya. Itu kalau dijual rugi banyak bos. Jadi hati-hati, kita lebih efisien, kita biker ya harus pinter ya kan. Jadi itu pada dasarnya nggak ada motor yang paling bagus, yang ada adalah motor yang paling cocok ya. Kalau kalian masih saling cari kekurangan, cari hujat sana sini ya monggo. Menurut saya nggak perlu lagi sih sebenarnya, karena apa namanya produk ya pasti ada plus minusnya lah. Pabrik pasti sudah ngitung plus minusnya sesuai budget dia, produksinya berapa, sesuai harga jualnya. Jadi pasti pabrik sudah memperhitungkan. Meskipun kadang ada produk-produk yang overprice, bukan mahal ya, tapi overprice. Kalau mahal itu mahal nggak kebeli, tapi overprice itu antara harga yang kita dapat nggak sesuai. Ada, saya nggak sebut merek karena ciri-cirinya aja ya. Karena ingin retro, tapi justru malah mengurangi banyak dari harga jualnya. Jadi harga jualnya lebih mahal dari motor yang canggih sekalipun, yang sudah injeksi, sudah pakai radiator, sudah digital semua. Jadi ada yang seperti itu, yaitu mungkin selera ya, mungkin untuk sepeda koleksi atau nggak apa, untuk mungkin target marketnya sendiri beda ya, nggak tahu. Sudah pasti itu semua sudah dipertimbangkan sama pabrikan. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya itu tadi, nggak ada motor yang paling bagus, yang ada motor yang paling cocok, yang bisa kita beli, yang kita gunakan, yang kita senang menggunakannya. Kita happy jalan, kita menikmati perjalanan dengan motor kesayangan kita. Jadi itu saya harap mulai sekarang udah nggak ada lagi hujat-hujatan ya, biarlah selera. Itu soal selera, soal pilihan. Yang penting kita happy dengan apa yang kita miliki. Oke, siapa tahu kalau seneng ditambah rezekinya buat beli yang sisinya lebih bagus lagi, yang sejenis, yang sama-sama menjiwai, yang sama-sama keren, sama-sama sesuai kebutuhan, tapi budgetnya ditambah sama yang di atas. Jadi itu, terima kasih buat yang sudah nonton video sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat buat teman kamu. Ajak teman kamu untuk nonton video ini kalau bermanfaat. Mari kita bangun budaya yang lebih bagus lagi, environment lingkungan lebih bagus lagi, lebih positif, supaya hal-hal baik yang datang ke kehidupan kita. Jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Tonton video saya yang lain dan nantikan video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Indi Winata, saya mau lanjut lagi perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.